Halo semuanya, kami dari kelompok 4 mata kuliah pengauditan yang beranggotakan Andi Septia Putri, Muhammad Azri Hidayat, dan Maria Sarma Hapriani. Di sini kami ingin menjelaskan tentang resiko deteksi dan perancangan pengujian substantif. Menentukan risiko deteksi. Risiko deteksi adalah risiko bahwa auditor tidak akan menemukan salah satu material yang ada dalam sebuah assersi. Rencana risiko deteksi adalah dasar untuk membuatkan rencana tingkat pengujian substantif yang ditentukan oleh auditor sebagai komponen terakhir dalam penentuan strategi audit awal untuk suatu pernyataan. Merancang pengujian substantif meliputi sifat, waktu, luas pengujian, dan penentuan staf audit. Rencana risiko deteksi ditentukan berdasarkan hubungan yang diletakkan dalam model sebagai berikut. RD sama dengan RA garis miring RB dikali RP. Mengevaluasi tingkat pengujian substantif yang direncanakan. Untuk setiap assersi laporan keuangan yang signifikan, auditor akan mempertimbangkan bukti yang diperoleh dari penilaian risiko bawaan, prosedur untuk memahami bisnis dan industri klien, dan prosedur analisis terkait yang dilengkapi, dan pengujian penggalian. Merevisi risiko deteksi yang direncanakan. Apabila memungkinkan, tingkat risiko deteksi yang dapat diterima akhir atau setelah direvisi ditetapkan untuk setiap assersi dengan cara yang sama seperti rencana risiko deteksi, kecuali bahwa penetapannya didasarkan pada risiko pengendalian sesungguhnya. Penetapan risiko deteksi untuk pengujian substantif yang berbeda atas assersi yang sama. Dalam merancang pengujian substantif, auditor kadang-kadang menginginkan untuk menetapkan tingkat risiko deteksi berbeda yang akan digunakan dalam pengujian substantif yang berbeda pula mengenai assersi yang sama. Perancangan pengujian substantif. Pengujian substantif di satu sisi bisa menghasilkan bukti tentang kewajaran setiap assersi laporan keuangan yang signifikan, dan di sisi lain juga bisa menghasilkan bukti yang menunjukkan adanya kekeliruan jumlah rupiah atau salah saji dalam pencatatan atau pelaporan transaksi dan saldo-saldo. Sifat pengujian substantif. Sifat pengujian substantif berhubungan dengan jenis dan keefektifan prosedur pengauditan yang akan dilakukan. Pengujian substantif terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, prosedur analitis, kedua, pengujian rincian atas transaksi, dan yang ketiga, pengujian rincian atas saldo-saldo. Saat pengujian substantif, tingkat risiko deteksi yang dapat diterima bisa berpengaruh pula pada saat pengujian substantif. Bila risiko deteksi tinggi, pengujian bisa dilakukan beberapa bulan sebelum akhir tahun. Apabila risiko deteksi rendah, pengujian substantif akan dilakukan pada tanggal akhir tahun atau mendekati akhir tahun. Pengujian substantif sebelum tanggal neraca. Keputusan untuk melakukan pengujian sebelum tanggal neraca harus didasarkan pada pertimbangan apakah auditor dapat 1. Mengendalikan tambahan risiko, 2. Mengurangi biaya untuk melaksanakan pengujian substantif pada akhir tahun, 3. Kondisi-kondisi yang bisa berpengaruh pada pengendalian risiko. Pengembangan program audit untuk pengujian substantif. Tujuan khusus audit dan pengujian substantif dalam mengembangkan program audit tertulis untuk pengujian substantif. Dalam merancang pengujian substantif, auditor harus menentukan bahwa pengujian yang tepat telah diidentifikasi untuk mencapai tujuan audit spesifik yang berkaitan dengan setiap assersi. Pertimbangan-pertimbangan khusus dalam perancangan pengujian substantif rekening-rekening laba rugi. Secara tradisional, pengujian detail saldo rekening lebih difokuskan pada rekening-rekening laporan keuangan yang disajikan dalam neraca dibandingkan dengan rekening-rekening laba rugi. Rekening-rekening yang berkaitan dengan estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi adalah perkiraan mengenai suatu elemen laporan keuangan, pos, atau rekening yang terjadi bila tidak bisa diukur secara pasti. Estimasi akuntansi mempunyai pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan perusahaan. Bukti tentang kepantasan suatu estimasi bisa diperoleh auditor melalui satu atau kombinasi dari pendekatan berikut. 1. Mereview dan uji proses yang digunakan oleh manajemen dalam menyusun estimasi. 2. Membuat ekspektasi terpisah tentang estimasi. 3. Mereview peristiwa atau transaksi kemudian yang terjadi sebelum selesainya pekerjaan lapangan. Audit siklus pendapatan. 1. Pengujian atas pengendalian intern. Tujuan audit siklus pendapatan adalah untuk memperoleh bukti kompeten yang cukup tentang tiap assersi manajemen yang signifikan dalam laporan keuangan. 2. Pengujian substantif atas piutang usaha. Beberapa tujuan pemeriksaan dari piutang dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Mengetahui apakah terdapat pengendalian intern yang baik atas piutang dan transaksi penjualan, piutang dan penerimaan kas.
2. Memeriksa validitas dan otentitas dari piutang. 3. Memeriksa kolektibilitas piutang dan cukup tidaknya perkiraan penyisihan piutang tak tertagih. Mengaudit siklus pengeluaran. 1. Menguji pengendalian pada siklus pengeluaran. Dalam melakukan aktivitas kontrol pada transaksi pembelian, harus melakukan pertimbangan penafsiran atas risiko kontrol. 2. Pengujian substantif pada siklus pengeluaran. Pengujian ini dimulai dari prosedur audit awal, prosedur analitik, pengujian terhadap transaksi rinci, pengujian terhadap saldo akun rinci, dan diakhiri dengan verifikasi penyajian dan pengungkapan. Audit siklus produksi dan siklus personalia. 1. Pengujian pengendalian siklus produksi transaksi manufaktur. Ada 2. Yang pertama, program audit untuk pengujian pengendalian transaksi manufaktur, dan yang kedua, program audit untuk pengujian pengendalian aktivitas perhitungan fisik persediaan. 2. Pengujian pengendalian terhadap aktivitas perhitungan fisik persediaan dan pengujian substantif terhadap saldo persediaan. Terbagi dua, yang pertama pengujian pengendalian terhadap aktivitas perhitungan fisik persediaan, yang kedua pengujian substantif terhadap saldo persediaan. 3. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif terhadap siklus personalia. Siklus personalia meliputi kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kompensasi kepada pimpinan dan pegawai organisasi atau perusahaan. Audit siklus investasi. 1. Pengujian substantif siklus investasi ada 2, yaitu membuktikan asersi kepemilikan klien atas investasi yang dicantumkan di neraca, membuktikan kewajaran penilaian investasi di neraca, dan membuktikan kesesuaian penyajian investasi di neraca dengan prinsip akuntansi bertema umum di Indonesia. Audit siklus pendanaan. Alur-alur yang digunakan dalam mencatat transaksi siklus pendanaan mencakup transaksi utang jangka panjang dan transaksi ekuitas pemegang saham. 3. Pengujian substantif atas saldo utang jangka panjang. Memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan utang jangka panjang. 4. Pengujian substantif atas saldo ekuitas pemegang saham. 1. Memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan ekuitas pemegang saham. 2. Membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat selama tahun yang diaudit dan kelengkapan saldo ekuitas pemegang saham yang disajikan di neraca. Audit atas saldo akun kas. 1. Audit saldo kas. Dalam audit kas, auditor harus menerapkan prosedur analitis secara keseluruhan penentuan tingkat internalitas risiko melekat, risiko pengendalian kas dan risiko deteksi atau risiko audit kas. 2. Substantif tes atas saldo kas. Langkah-langkah yang dilakukan dalam audit saldo kas adalah menentukan risiko deteksi, merancang substantif tes, melakukan prosedur awal, yang terakhir melakukan prosedur analitis. Oke teman-teman tersayang, sekian dulu presentasi dari kami kelompok 4 mata kuliah pengauditan. Kami mohon maaf apabila sebelumnya ada kekurangan penjelasan atau kesalahan dalam menjelaskan. Terima kasih telah memperhatikan. Thank you teman-teman sayang.